Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 ya. Ya. Ya, Min. Ya. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yudunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Wasta'inu, bermohonlah kamu pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi kalau mau minta pertolongan sama Allah, caranya cuma dua, sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi hanya orang-orang yang khusyuk, yang ringan ketika dia bermohon kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalau nggak ada hujan, minta tolong sama Allah dengan salat, gitu nggak? Dengan cara salat. Salat apa? Salat istisqa. Bukan kalau nggak ada hujan terus bikin sesajen, iya kan? Bikin sesajen di sawah, di kebun, nggak bener itu. Minta sama Allah dengan sabar dan sholat. Gitu. Jadi sabar dan sholat itu hanya orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk orang itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabbnya, akan ketemu Allah. Kita yakin nggak ketemu Allah? Yakin. Kalau kita yakin, kita termasuk orang-orang yang khusyuk, maka kehidupannya itu diperuntukkan hanya untuk Allah. Gitu. Karena pengen ketemu
ketemu Allah. Kayak gini nih yang gampang tuh. Si Heri nggak ada sih. Kalau ada Heri itu jadi contoh bisa. Contoh kayak begini. Kalau kita mau ketemu keluarga kita di kampung gitu, keluarga kita di kampung, kita bawa bekal nggak? Bawa bekal nggak? Buat istri kita apa aja kira-kira? Duit utama. Bawa duit, bawa kalungnya, bawa cincinnya, gitu kan? Bawa gelangnya. Yang menyenangkan istri kita. Terus yang menyenangkan buat anak kita, dibeliin sepeda, dibeliin segala macam. Ada lagi yang mau kita senangkan di sana siapa? Mertua. Orang tua, mertua. Ada lagi yang mau kita senangkan di sana siapa? Tetangganya. Begitu. Ini kita mau ketemu Allah nih. Jadi kita membawa yang menyenangkan Allah. Gitu. Allah itu senang melihat hamba-hambanya yang taat dan yang membela agama. Gitu ya. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabbnya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kita ini akan kembali. Jadi ngapain sih kita nggak mau berjuang di jalan Allah gitu? Padahal Allah sudah berfirman tadi ya di surat apa tuh yang sebelum kita ini? Di surat Muhammad ayat 7. Ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang telah beriman, jika kau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Maka syarat untuk kamu bisa ditolong sama Allah, tolonglah agama Allah. Gitu. Ini jangankan nolong agama Allah, perintahnya saja malas dikerjakannya. Jadi memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan firman-Nya ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat yang mereka dambakan dengan cara menjadikan kesabaran dan sholat sebagai penolong. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan dalam tafsirnya tentang ayat ini, hendaklah kalian mengejar kehidupan akhirat dengan cara menjadikan kesabaran dalam mengerjakan berbagai kewajiban dan menjadikan sholat sebagai penolong. Jadi mengejar kehidupan akhirat dengan cara sholat dan sabar dalam mengerjakan kewajiban. Kayak kita nih sabar nih ngerjain kewajiban ya. Bangun pagi-pagi, ya orang masih tidur, ya kan. Terus gelap-gelapan kita datang ke masjid, sabar tuh ya. Habis sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir, harus sabar. Habis berzikir kita bikin kajian, ya, gitu, sabar dalam mengerjakannya, nggak bosan, gitu. Dan menjadikan sholat sebagai penolong. Kalau ada segala sesuatu yang kita butuhkan sholat, sampai kita mau milih istri itu, kan ada tuh. Sholat. Cewek yang kita senangi gitu kan, gitu. Sholat kita, iya. Sholat 2 rakaat. Istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta yang terbaik. Makanya istri kita itu istri yang terbaik. Dapatnya yang terbaik. Udah cantik ya kan istri kita mah. Udah cantik, terus baik hati, warisannya banyak pula. Bagaimana nggak baik coba deh. Agamanya mantap. Kurang bagaimana lagi, ya kan? Dia taat beribadah, ya kan? Taat sama suaminya, cantik lagi, mukanya bening, ya, gitu kan? Terus apa lagi tuh? Warisannya banyak, ya kan? Kalau sekarang mah udah nggak bening kali ya. Udah nenek-nenek, ya, gitu. Dulu mah cakep sekali. Makanya dipanggilnya juga kembang desa. Ibnu Katsir mengatakan, disebutkan dalam sebuah kitab sahih ya. Ya ini hadis nabinya nih ya. Ini hadis nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallaha ta'ala yaqulu lil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang hamba pada hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat Allah berkata kepada seorang hamba. Alam uzawwijka
Gitu kan. Allah bertanya tuh, bukankah aku telah menganugerahkan kepadamu seorang istri? Kita dianugerahkan belum? Udah punya istri. Satu apa berapa? Satu. Baru satu. Baru satu. Ya, alhamdulillah satu juga, yang penting punya istri, ya kan? Yang penting punya istri. Gitu. Ditanya sama Allah tuh, alam uzawwijka, bukankah aku telah menganugerahkan kepadamu seorang istri? Gitu. Kemudian ditanya lagi sama Allah, alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakanmu? Kamu dimuliakan sebagai manusia dimuliakan. Gitu. Ya. Ditanya lagi sama Allah, alam usakhir lakal khayla wal ibila wa adarka tarasu wa tarba'. Bukankah aku telah menundukkan bagimu kuda dan unta? Iya, ditundukkan tuh kudanya dan unta. Nurut tuh, dinaikin tuh ontanya, kudanya. Iya. Kalau enggak mah ditendang juga tuh sama kudanya tuh, saking jengkelnya kuda tuh ya. Naik di punggungnya. Gitu ya. Bukankah aku telah menundukkan bagimu kuda dan unta serta membiarkanmu memimpin dan memiliki harta lalu ditaati? Ya. Punya, dikasih harta. Kita punya harta enggak? Punya, ya kan? Motor punya, ya kan? Apalagi? Ya, kepanci-panci punya. Nah itu panci juga harta. Emang panci bukan harta? Iya, harta benar. Kompor, ya kan? Repot nggak punya kompor. Gitu. Fayaqul, maka hamba itu menjawab, bala, benar. Kata Allah, kamu punya istri enggak? Punya. Ya kan? Kamu sudah diberikan unta dan kuda ditundukkan, ya kan? Kalau sekarang motor yang ditundukkan gitu kan. Kalau motornya ngelawan itu repot, itu digas kamu, nyemplung kamu, ya kan? Gitu, ya kan? Gitu. Ditanya sama Allah tuh, ya, kamu punya harta? Iya, punya ya Allah. Benar gitu. Hamba itu menjawab. Fayaqulullah ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, adaranta annaka mulaqi? Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan bertemu denganku? Kamu nyangka enggak kamu akan bertemu denganku? Kata Allah. Ditanya tuh. Fayaqul, maka hamba itu menjawab, tidak. Ini orang yang enggak ingat akhirat, maka dia akan menjawab apa? Tidak. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, al-yauma ansaka kama nasitani. Pada hari ini aku lupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan aku. Makanya kita berharap terus minta diteguhkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah untuk mengingat Allah setiap saat, mengingat Allah setiap waktu. Waktu zuhur kita datang ke masjid, ke rumah Allah, ingat tuh, ya kan? Waktu asar datang lagi ke masjid, ke rumah Allah, ingat Allah. Gitu. Kemudian waktu maghrib datang lagi ke masjid, ingat Allah. Waktu isya begitu juga. Bahkan waktu sholat subuh datang. Mau tidur pun ingat Allah. Kenapa? Zikir yang paling panjang itu bukan setelah sholat. Zikir yang panjang itu bukan setelah sholat. Setelah sholat enggak banyak. Cuma 3 doang. Kayak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33. Kalau mau tidur panjang bener. Ada ayat kursinya, ada surat Al-Baqarah di awalnya, surat Al-Ikhlasnya, baca surat Al-Mulknya. Oh, banyak bener. Doanya lagi. Ya, doa mau tidur. Doa mau tidur apa? Itu mah doanya Pak Sugeng. Ya Mas Sugeng. Bagaimana? Bismikallahumma ayya wa bika amut. Dia kalau mau ngaji doanya itu, makanya dia tidur. Jadi itu karena dibilangin doa mau ngaji itu mah. Kenapa? Kalau ngaji mah tidur. Gitu. Jadi kita bermohon sama Allah tuh ya, untuk dikuatkan selalu mengingat Allah.
Jadi kalau orang yang ingin bertemu Allah itu hidupnya betul-betul ya. Dikatakan pula bahwa yang dimaksud dengan sabar dalam ayat tersebut adalah menahan diri dari perbuatan maksiat. Jadi sabar kita tidak melakukan perbuatan maksiat. Gitu, sabar. Jadi kalau di masjid ada barang sumbangan gitu, sabar kita nggak ngambil tuh duit masjid, sumbangan masjid ya kan. Maka kalau mau jadi pejabat, belajar di masjid untuk sabar tidak mengambil yang bukan hak miliknya. Nanti kalau jadi pejabat juga begitu. Dia sabar, tidak mengambil yang bukan hak miliknya. Gitu. Ini enggak. Kalau di masjid aja udah berani dia ngambil, itu bukannya nyumbang malah ngambil. Itu gimana jadi pejabat itu ya kan? Hancur. Hah? Hancur. Iya, rusak semuanya ya kan. Dikatakan pula bahwa yang dimaksud dengan sabar dalam ayat tersebut adalah menahan diri dari perbuatan maksiat, karena disebutkan bersama dengan pelaksanaan berbagai macam ibadah, dan yang paling utama adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya belentang-belentong gitu, jangan diangkat jadi pemimpin. Apalagi nggak sholatnya, jangan. Gitu. Orang dia sama Allah aja nggak inget, gitu nggak? Sama Allah aja nggak ingat. Bagaimana sama yang dipimpin? Yang diingetin siapa? Perutnya saja. Yang diingat di atas perutnya dan di bawah perutnya. Ini pemimpin yang nggak sholat itu udah. Jangan, makanya jangan. Kalau ada pemilihan gitu, yang satu sholatnya rajin, yang satu nggak sholat. Sekalipun yang rajin itu miskin, kita milihnya dia. Gitu. Karena dia selalu ingat sama Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, sabar itu ada dua. Sabar ketika mendapatkan musibah itu adalah baik, dan lebih baik lagi adalah sabar dalam menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau kena musibah itu sabar itu baik, tapi yang lebih baik menahan diri dari kemaksiatan, nyuri, judi, zina. Itu sabar kita, nggak ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan zina, minum-minuman, ikut-ikutan juga. Bodoh orangnya. Jadi sabar itu ada dua. Sabar kita ketika mendapatkan musibah, kata Umar bin Khattab itu ya. Dan yang lebih baik adalah sabar dalam menahan diri dari perkara yang diharamkan Allah. Ya. Sabar. Nggak punya duit jangan nyolong. Ini enggak. Punya duit aja masih nyolong. Waduh, itu mah terlalu itu. Sungguh terlalu. Gitu. Sesungguhnya sholat itu adalah termasuk perkara yang menolong seseorang untuk mendapatkan ketetapan dalam satu perkara. Ya. Itu di surat Al-Ankabut itu ya, ayat 45, lihat, coba lihat. Surat Al-Ankabut. Sudah ketemu? Surat Hah? Udah ketemu ya? Ya. Ayat 45 kan? Ya silakan baca Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, ingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Utslu,
tilawah, baca sama artinya biar paham, sama tafsirnya, sama petunjuknya, baca tuh Al-Quran, sama petunjuk hadis-hadis yang ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran itu ada juga hadisnya ya, asbabun nuzulnya ada juga tuh Al-Quran yang kayak begitu tuh. Baca, suruh dibaca sama Allah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran. Jadi kalau mau sholat, belajar dulu, belajar gitu ya, belajar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Setelah itu dirikan sholat. Jadi sholatnya dengan membaca Al-Quran. Dia paham sholatnya, makanya dia tahu sholatnya itu. Syarat sholat dia tahu, ya kan? Dari hadis-hadis Nabi itu, hadis-hadis Nabi suruh baca makanya. Rukunnya dia tahu mana saja, gerakannya dia tahu, bacaannya dia tahu, ya. Sunnah sholatnya dia tahu, wajib sholatnya dia tahu, bahkan yang membatalkan sholatnya dia tahu. Dirikanlah sholat. Kenapa sih suruh mendirikan sholat? Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya benar, bisa sholat itu mencegah perbuatan keji, mencegah dia jadi zina, mencegah dia minum minuman keras, mencegah dia berjudi, mencegah dia ghibah, mencegah dia apa lagi? Mencegah kira-kira apa? Nyuri, iya kan? Banyak, bisa mencegah ya. Pokoknya yang namanya fahsya, perbuatan keji, itu dicegahnya sama apa? Sama sholat. Maka kalau ada orang sholat masih zina juga, masih nyuri juga, masih judi juga, ini sholatnya perlu diperbaiki. Maka perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Perbaiki sholatnya. Jangan sholat kayak apa, burung lagi matok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Aduh, itu mah bukan sholat itu. Dia nyolong dalam sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan mungkar yang dia lakukan orang lain berbahaya, itu perbuatan mungkar namanya. Dia melakukan sesuatu orang lain yang berbahaya. Itu mungkar itu. Ngasih racun sama orang itu mungkar itu perbuatan mungkar, ya kan? Kan minum-minuman keras racun itu, ya kan? Minum-minuman keras racun bukan? Racun. Dikasih tuh temennya, seneng dia. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Diskotik mungkar. Hah? Diskotik. Iya kan, diskotik perbuatan mungkar dah. Ya kalau ngajak ya perbuatan mungkar, ya kan? Gitu. Ya, itu mah perbuatan yang merusak orang lain dan lingkungan, ya, lingkungannya dirusak. Ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah. Jadi kalau mengingat Allah itu adalah sholat. Jadi kalau mau banyak mengingat Allah, mau banyak mengingat Allah, ya udah perbanyak sholatnya. Sholat wajibnya sebanyak berapa kali dalam satu hari? Berapa rakaat? 17. Hah? 17. 17 rakaat. Ya, 17 rakaat. Qobliyah, ba'diyah. Qobliyah dohor 4, ba'diyah 2 atau 4. Kemudian apa lagi? Maghrib. Ada Maghrib. Ba'diyah maghrib 2. Isya 2. Qobliyah subuh 2. Oke. Udah berapa tuh? 6 8 10 12. Udah 12. 12 tambah 17 berapa? 29.
tahiyatul masjid 5 kali dalam satu hari 10, jadi udah 39. Sholat syuruk 2 berapa? 41. Sholat duha 4. 2 aja dah, berat 4 mah kayak itu 4 itu 2 dulu lah. Lege-lege. Jadi berapa? Tadi berapa? 43. 43. Tahajud 2. 2 aja lah ya kan, 2. 43 jadi 45 ya kan. Witir 1 Witir 1 46. Enggak, Satu aja lah, gak lege-lege lah. Udah 46. 4 lagi apa nih? Tambahannya supaya 50 rakaat dalam satu hari. Gitu, ya. Jadi kalau 50 rakaat dalam satu hari, kan ngingat Allahnya banyak nggak? Banyak ingat Allah gitu ya. Jadi kalau orang yang banyak mengingat Allah itu, ya sholatnya diperbanyak ya kan, diperbanyak. Bisa nggak 50 kan? Kalau tahajudnya 6 kan jadi 50, betul nggak? Gitu. 6 rakaat, ya kan? 3 kali salam. Ya syukur-syukur bisa 5 kali salam, ya kan? Gitu ya. Kemudian di surat 41 ayat 34 dan 35. Sudah? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman setia. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang yang sabar. Sabarnya 2 tadi itu ya, kan menurut sahabat yang mulia Umar bin Khattab, sabar menerima musibah dan sabar untuk tidak melakukan maksiat. Jadi, dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maka itu akan diberikan kepada orang yang beruntung. Itu keberuntungan yang besar yang diberikan oleh Allah. Makanya kita sungguh-sungguh ya, kalau minta pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan kita dipahamkan agamanya, dan Allah berikan kekuatan, taufik, hidayah kepada kita, dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala terakhir memasukkan kita ke dalam surganya, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.